Nah dulu tuh kalau lu sekolah tuh sekolah apa sih dulu Le? Kuliah. Kuliah desain. Padahal bapak mama lu, papa mama, halo om tante, papa mamanya Jule itu dokter loh dia sendiri. Mohon maaf, otaknya nggak nyampe kalau dokter. Terus gue pernah lihat itu biografi lu, wow biografi, lu beneran lahir di Jerman Le? Numpang lahir. Ya, Kok kan bonyok gua kan sekolah di sana, kawin di sana, merit di sana, nikah di sana, terus udah gitu ya punya anak di sana jadinya. Berarti kalau lu jualan atau lu pun merekrut sebenarnya lebih mudah dong. Sebenarnya kalau misalnya merekrut sih ya pasti lebih mudah lah, karena maksudnya orang kalau jualan justru jauh lebih mudah karena maksudnya orang juga lihat kan guanya juga udah fokus di sini gitu kan. Sometimes kan kayak orang juga mau buka sama kita kan kalau lihat kitanya beneran fokus apa enggak sih di sini gitu. Ntar jangan-jangan kalau udah cuman kayak pengen mau duitnya doang lagi dari gua kan kadang-kadang orang mikirnya gitu kan. Ntar gua mau ngurusin klaim segala macam lu nya kagak ada gitu kan. Banyak orang mikirnya masih jangka panjang gitu kan. Kita putar balik. Kenapa dia berhenti tiba-tiba, Pak? Nah, ya udah makanya gue juga tahu gitu. Jadi gue selalu ya udahlah pokoknya intinya gue fokus dulu di sini. Ya udah nanti ya at the end juga pada nyari ya. Maksudnya kayak emang yang teman-teman sendiri pasti pengennya ya teman lagi gitu kan. Kalau misalnya buka asuransi. Ini kan? Ini. Oke, dari sekian banyak yang lu jalanin gitu, lu ngerasa dapat apa sih gitu? Hal positif apa? Hal positifnya banyak, yang paling banyak banget sih. Yang paling berasa sih pokoknya kayak gini deh, kayak misalnya ibaratnya ya, lu misalnya bikin satu bisnis, misalnya lu jualan bisnis, misalnya bisnis kopi anak-anak lah, kalau enggak lah peralatan bayi kan kita mama. Oke, enggak sih gua peralatan bayi aja. Lu emak ya, kan mama dua, kalau gua emak doang, gua satu. Lu mama Le, gua tuh emak. Ya peralatan bayi misalnya. Terus udah gitu ceritanya brand gua tuh terkenal banget, laku banget gitu misalnya. Terus jadi kan pasti itu kan omsetnya kan bakal gila banget kan, lalalala gitu. Terus udah gitu, tapi kan kayak pernah nggak sih lu mikir kalau kayak gitu kan berarti yang tajir lu doang, gua doang cuy yang tajir. Iya kan, itu kan bisnis gua keluarin modal, yang tajir kan gua dong gitu kan. Ya paling gua bisa tuh mensejahterakan sedikit karyawan gua dengan memberikan bonus yang lebih gitu kan. Atau misalnya kayak ya tapi kan gajinya ya kita kan segitu, nggak mungkin dong kita maksudnya keluarin gaji karena omset kita besar gajinya digedein semua jadi gede banget gitu kan, nggak mungkin kan gitu. Jadi maksudnya menurut gua kalau yang gua ngelihat dari bisnis ini adalah yang beda dari tempat lain di sini tuh kalau misalnya kayak lu tuh income lu gede misalnya di bisnis ini berarti lu tuh tahu ya berkelimpahan, berarti lu tuh tahu anak-anak lu tuh tim lu otomatis di income-nya juga grow, bener nggak? Jadi maksudnya kayak lu tuh sama-sama, jadi intinya tuh kalau di sini bener-bener namanya sukses bareng ya berkelimpahan bareng bersama-sama gitu. Itu satu tuh yang gue dapet ya, kayak intinya berarti kayak lu tuh bisa memberikan kesejahteraan yang sama, rasa bahagia. Iya, dari dalam. Iya, bener-bener kayak lu happy banget lah gitu ngelihat orang-orang yang lu ajak ke bisnis ini tuh sama-sama gila duitnya tuh bisa berkelimpahan juga gitu, kayak jadi bisa memberikan kesejahteraan yang lebih gitu kan buat mereka gitu. Dari Jule yang dulu sampai Jule yang sekarang. Kalau gue yang sekarang yang dulu gila jauh banget lah, lebih positif banget di apapun. Iya? Emang iya? Iya, gue merasa gue orangnya tuh dulu banyak mikirinnya. Itu kartu gua. Lupa. Salah. Kartu gua. Lu jangan bikin ini, gua males banget ke Bang. Mohon maaf. Apa ya? Oh ya, pokoknya ya. Yang ke apa? Pokoknya bener-bener ya lu kalau udah terjun ke bisnis ini ya, at least udah setahun aja di sini. Itu tuh pasti ya pertama mental lu tuh jadi lu tuh jadi nggak tempel lah mentalnya gitu. Lu kalau misalnya kayak mengalami yang namanya step back gitu, kayak yang Bu April bilang tuh penundaan lah, atau lu mengalami kayak masalah lah atau apa gitu tuh, lu jadi bisa ngatasinnya tuh dengan lebih netral gitu, lebih positif aja. Kayak di sini tuh diajarin mindsetnya tuh lebih, pokoknya banyak banget yang gue ngerasa gue dapat banget di bisnis ini. Terus kayak gue banyak banget ngelihat orang-orang yang kan banyak tuh orang-orang yang bilang gue introvert lah, gue nggak mungkin bisa join asuransi. Gila, itu kan harus jiwa salesnya tinggi gitu kan, harus jago ngomong, harus banyak teman, harus koneksinya bagus gitu kan. Banyak banget yang gue dengar yang kayak gitu. Tapi kan di sini pembuktian banget ya di bisnis ini. Gila, yang kayak orang-orang yang benar-benar introvert yang tadinya IT itu
yang kerjaannya IT selama belasan tahun, yang cuma di belakang komputer, tiba-tiba kayak Jeff bisa sampai sekarang income-nya 4M sebulan. Bener Itu banget. seorang IT loh gitu. Terus kayak nggak usah jauh-jauh deh, kita ngelihatnya si Sela misalnya, kayak tim Sela kita ya, gitu kan. hai Sela Hai, Sel. Tang. Kayak Banyak dia berubah kan banget sih Sela. berubah sih, banget. gila. Maksudnya intinya dia kan orang yang introvert gitu kan ya, maksudnya Iya, kayak iya. intinya kalau misalnya dulu tuh kalau misalnya nggak kenal dia mendingan gak usah ngomong Dulu gitu itu kan. pertama kali gue ingat banget di Obi, terus ketemu Sela, kayak mukanya kamu tahu kayak gak dikasih makan 3 hari gitu loh. Kayak uratnya semua tuh tegang. Ya kan? Sel Ya, ya kan? gitu. Nggak Terus apa-apa ya, ini bukan yang ngomongnya ya, cuma kasih tahu karena memang di bisnis ini tuh kayak semua dapet ya, ya dari benar-benar dari merubah orang banget. Sekarang kayak Sela nih, timnya bisa, dia punya tim gitu kan. Iya, Terus orangnya yang betul. secara personality juga bisa jauh berbeda gitu kan, jauh lebih positif juga apa. Itu kan kayak apa yang memberi impactnya ke kehidupan lu tuh bukan Iya. secara finansial doang gitu, secara ya personality lu juga gitu kan. Plus gila di sini good deeds-nya banyak banget kan. Maksudnya kayak lu jualan insurance gitu, lu jualan insurance sama orang gitu. Intinya lu jual sesuatu yang lu tuh tahu mereka tuh butuh gitu cepat kan. atau lambat, cuman masalah waktu Iya aja. gitu. Jadi kayak sekarang kalau misalnya kayak gue nawarin ke orang gitu, terus udah gitu ini lurus ya. Terus udah gitu orangnya nggak mau. Kayak gue mau gimana pun membujuk, misalnya orangnya nggak mau. Terus udah gitu ya gue cuma bilang ya, maksudnya ya it's your loss, not mine. Iya benar. Karena maksudnya yang gue tawarin kan something yang memang lu tuh pasti akan apa ya, lu tuh akan thank me later gitu lah. Intinya kayak lu akan berterima kasih sama gue later ketika lu pakai gitu, amit gitu kan. Cuman itu tuh membantu lu banget sebenarnya produknya gitu. Tapi Ya. kita berjualan tuh nggak maksa ya. Nggak kita kalau Bener. apalagi kan kita kan memang nggak di sini kan nggak difokusin berjualan. Makanya kita sama ini tuh kalau jualan nggak pernah maksa gitu. Karena ya balik lagi emang bukan itu tujuan kita gitu kan. Kita kan ya beda lah di sini bisnis kan. Kayak apa ya? Jadi Kecuali kadang kalau orang-orang deket ya. Kalau orang-orang deket banget tuh, kalau misalnya teman-teman kita gua. jualnya agak maksa karena Kalau kita tahu iya, kalau dia butuh teman-teman banget. gua bakal, maksudnya gua bakal lebih nge-push gitu. Maksudnya kayak mendingan lu cepetan buka deh gitu. Ini nggak main-main, lu lihat nggak sih itu gila bill covid gini 1M 500 juta. Lu mendingan cepetan buka gitu. Cuman kayak macam 2 juta lu tabung gitu, tapi kayak intinya lu aman gitu. Amit-amit kalau misalnya kenapa-napa gitu. Tapi itu kan. benar dulu tuh gue skeptical banget ya, kayak gue tuh nggak pernah mau tahu ya masalah insurance. Bahkan sama lah gue juga. iya kan, terus Buka kayak gua. kayak sampai ada satu temen gue tuh yang bilang gitu, lu harus punya deh. Tahu kan lu ketika lu masuk ke satu misalkan satu kerumunan orang ya, yang semuanya makannya burger, terus tiba-tiba lu makan bakmi sendiri, lu ngerasa lu yang aneh nggak? Bukan mereka yang aneh jadinya. Gimana? Kayak misalkan tuh kayak lu datang ke satu kerumunan, semuanya itu makan burger, lu doang yang cuman makan bakmi. Dan ibaratkan tuh teman-teman yang gue lain tuh sekeliling gue tuh sebenarnya orang yang punya insurance, cuman gue doang yang nggak punya. Kayak lu ngerasa kayak gue aneh nggak sih? Iya kan? Kayak lumayan. Sampai gue tuh dibilangin satu ketika tuh dibilangin gini, sebenarnya insurance itu kan ketika lu bikin bisa di set sesuai dengan kemampuan finansial kalian gitu. Iya kan? betul. Andaikan pun mepet ya, sebenarnya itu kan hanya sebenarnya masalah prioritas doang kan gitu. Kayak cuman lu nih, kayak Ibaratnya cuman ya, lu beli tidak membeli kopi. Starbucks ini sebulan Starbucks. ya, lu kayak misalkan lu bikin kopi seduh sendiri di rumah sebenarnya kan bisa ya kan. Kayak tadi gua bayar berapa tadi? Berapa itu dia? Berapa tadi? Sumpah tadi berapa ya bilnya? Ya kayak hampir 100.000 ya. Iya pokoknya berapa sih? Ini bonnya nih. Coba gua lihat nih ya. Kayak gini loh. Ini benar-benar yang membuka pemikiran gua gini loh. Ya, 95.000 kita taruhlah. Oke, 100.000. satunya 50.000 anggap. Nih, satunya anggap 50.000. Ini tiap hari ya. Berarti kan kalau 50.000 Kali satu 30 bulan hari, 30 hari itu 1,5 juta. 1,5 juta. Itu bisa beli nggak? Bisa banget. Bisa dapat Essential X. Nah, gitu. Limit 4M setahun. Makanya dari yang temen gua ngomong kayak gitu ya, dia bilang insurance itu cuma menentukan prioritas kok. Beda. Kalau misalkan lu sekarang nggak bisa beli yang mahal, ya lu boleh mungkin satu level di bawahnya lah istilahnya. Yeah. Gitu. Kayak lu cuman sesimpel Des, dia bilang lu nggak minum Starbucks tiap hari karena memang dia tahu gue tiap hari minum Starbucks. Atau dengan ya dulu mungkin belanja di Zara bisa jor-joran ya, mungkin ya
Iya beli bener, bajunya misalnya satu, baju- celananya satu gitu loh. Iya, iya, Iya iya. kan? Terus gue mikir dari situ, gue pikir iya juga ya gitu loh. Kenapa gue lebih, istilahnya kalau orang Chinese kan ngomongnya lebih kamguan untuk ngeluarin sesuatu karena kan kita pakai kayak Iya, gini iya, beli kelihatan Starbucks, ya kan? kelihatan. Nah, Kalau insurance itu. tuh kan nggak kelihatan gitu ya. Karena banyak banget kan yang ngomong. Iya, ya banyak juga yang rugi gitu ya. Nah, Gue beli rugi, insurance ngapain orang gue nggak pernah sakit gitu ya. gila. Gitu. Banyak yang ngomong gitu. Sebenarnya dengan kita menjadi apa agent, maksudnya masuk ke dunia bisnis ini ya, malah semakin ngeri kali sih lo. Kayak Iya. di grup kita tuh kayak tolongin dong, misalkan yang kalian yang misal nih contoh ya, kayak kalian tuh yang punya nasabah yang kita ngomongnya kolesterol lah, apa diabetes, itu penyakit yang awam ya sekarang misalkan ya. Dan ternyata tuh kalau makin didalemin itu ternyata nggak segampang itu aja banyak orang yang nggak bisa masuk, Banyak. ya kan. Belum lagi kayak Banyak yang kita sebagai agent juga kecolongan ya, gila tahu gue lebih push lebih 1 minggu lebih cepet gitu karena Iya, bener. sekarang sakit apa gitu ya kan. Iya, banyak yang kayak gitu benar. Makin ngeri nggak sih lu? Kayak banyak ingat gak sih kayak adalah siapa ya waktu itu gue lupa ya, yang tiba-tiba bilang pokoknya pas masuk bilangnya nggak pernah sakit gitu kan, sehat, terus nggak berapa lama setelah punya insurance soalnya dia beneran sakit dan untung udah punya insurance gitu. Nah, benar. Ya ya gitu deh ya, kayak kita namanya resiko hidup mana ada yang tahu sih, emang lu berani jamin 1000% lu nggak bakal sakit gitu. Ya, benar. Kayak intinya tuh apalagi yang udah kepala keluarga gitu, yang udah punya anak, kayak mikirnya tuh gimana ya kalau misalnya kayak nggak punya asuransi gitu, amit-amit dianya sebagai kepala keluarga sakit, gimana sih? Ya benar. Terus istrinya kan pasti Bingung gitu. Kalau yang ibu rumah tangga banget gitu kan pasti. Iya, terus kalau misalnya istrinya plus yang nggak kerja lah, yang cuma depend sama duit jajan dari dia gitu kan, itu kan juga ini kan. Makanya kalau cewek sih beneran deh better punya uang sendiri ya, bukan untuk kayak pengen jadi kepala keluarga kan, enggak ya. Maksudnya kan yang kayak leader kita ngomong juga kan, Bu April, itu kan kita menyeimbangkan gitu kan, bener nggak? Bener. Kayak jadi penyeimbang suami aja gitu. Misalnya kayak oke, suami gue punya income segini, kalau gue punya income ekstra ya kita bisa beli, kayak gue mungkin misalnya kayak kita bisa chip in lebih banyak nih Ya. buat rumah yang jauh lebih bagus gitu kan. Maksudnya kan kayak mikirnya ya ke situ ya kalau cewek. Dan maksudnya kadang-kadang kan bisnis, namanya bisnis orang kan kita nggak pernah tahu ya. Kalau kayak bisnis yang konvensional gitu, kayak zaman-zaman begini nih pandemi kan ada banyak banget tuh kan yang tiba-tiba kolaps lah gitu. Lu ngomongin gua maksudnya? Emang apa? Lu ngomongin gua maksudnya? Gue gak ngomongin lu coy, gue ngomongin secara general banget, gitu kan. gitu. Kayak gua tuh kayak makanya waktu gua dapet itu kan, dapet bonus itu kan, gue juga ngomong kan di grup kayak gue tuh thank you banget sama Jule sama Nana yang bener-bener waktu itu secara random, bayangin orang Jakarta Barat datang ke BSD cuma buat ngopi. Gue tuh kadang kalau dipikir-pikir ya, gue on juga ya waktu itu. Gue kan memang mau di prospek, cuman tidak ada perlawanan sama sekali ya. Terus kayak nggak nyangkal, nggak apa gitu ya. Udah lu bilang bagus, gue kayak ngikut aja gitu ya. Tapi kan gue lihat dulu, lu bilang bagus sebagus apa. Tapi 1,5 tahun berjalan, di tengah bisnis gue yang struggle itu masih bisa minum Starbucks ya dari duit asuransi. Ya kan? Tapi gue happy banget sih, maksudnya kayak orang-orang yang pertama kali ikut gue nih kayak lu, Gwen gitu kan, sama sekali nggak mempertanyakan kan, intinya kayak ya udahlah, ribet gitu. Udahlah ikut aja lah gitu, cobain aja gitu kan. Dan cobain maksudnya enaknya sekarang kayak gila ya kan, si Gwen juga 300 juta gitu kan. Kayak seneng banget lah gitu liatnya. Bisa liburan ke Bali tanpa mikir, ya besok berangkat ya berangkat lu, beneran gila sih gue kayak bener-bener deh. Oke, kalau misalkan ada ininya, Nana nih pasti juga akan nonton. Apa yang mau lu ucapin buat Nana? Jule ini nggak bisa nih kayak gue kayak gini. Wah, ini belok kanan ya. Lu sih mancing apa gimana sih? Gue kan cuma Sekalian ke pom bensin gimana? oh mau ke pom bensin, Udah mau ke habis Shell nih. ya? Iya. Oh iya, berarti depan aja. Iya dong, coba lu mau ngomong apa sama Nana? Lu kan tuh kalau di Yobi ya, dia itu kayak kembar dempet ya kan, kalian tahu kembar dempet di mana, dan Jule di mana itu ada Ya Nana. sumpah kalau throwback tuh kayak gue berdua mana-mana mana anak cuy. Gwen kan kadang-kadang ada dan Tiada waktu dulu juga kan. Apa ya? Gue paling nggak bisa nih suruh ngomong kayak gini Des. Bilang apa? Gue ya bilang ya thank you lah gitu. Thank you banget udah diajakin ke bisnis ini, bisa sampai segininya ya. Gitu deh.
nanti gue nangis lagi, jangan nanti dia nangis, berkaca-kaca gue. Anjir kayak gitu. Oke. Ya pokoknya karena dia lah intinya gue bisa di sini. Kalau enggak ya nggak ada gue yang sekarang ya kan. Iya benar. Le, kalau masalah ini ya kayak tadi lu ngebahas gitu, cewek tuh juga punya income. Lu nabung gak sih, Le? Apa karena duit lu banyak lu ngerasa sekarang lu tuh nggak nabung gitu, lu pakai aja gitu? Nabung lah. Oh, lu ada nabung? Terus lu ada kayak main ke taruh ke deposito atau apa gitu, atau pure emang lu cari taruh tabungan aja? Deposito sih gue Lu taruh. main deposito? Putar balik. Putar balik. Kalau ada deposito gitu ya. Jadi berarti ya itu ya maksudnya ya kan, gue jujur ya kalau gue sih ngerasa kayak tahu cara nyimpen uang, terus cara Lu kan ratu emas. ya kalau gue kan cuma percaya itu LM. tadi. Logam. Ya kan banyak belajar sih gue arti itu menabung, karena mungkin gini ya, karena kalau dulu dapat income 50 juta ya, Bulan Karena kan depannya dia- belum tentu belum karena bulan depannya belum tentu Nggak dapat yakin kan, gitu kan nggak bakal yakin dapet apa dapat enggak, gitu kan. juga kan. Jadi ibaratkan tuh kayak income gue tuh kayak gue sisihinnya tuh kayak nabung biasa aja, kayak udah abis gitu aja loh. Iya Ya sih. makanya bersyukur Iya, banget salah kalau satu keindahan di bisnis ini Ya, ya Des ya, kayak masuk. oh ya kayak income lu tuh bener-bener kayak jenggot kan, Iya, kayak kayak- Bu April dibilang udah dicukur tumbuh lagi. tumbuh lagi, nyukur tumbuh lagi. Iya makanya. Jadi maksudnya yang kayak yang tadi kita udah cerita lah, 3 bulan kita nggak ngapa-ngapain juga income-nya pasti Bener gitu. at least fix gitu segitu gitu Ya kan. gue sekarang makanya bener-bener ngerasain gitu, karena income-nya udah stabil dan cenderung naik. Jadi gue tuh kayak nggak worry gitu loh. Ya udah gue bisa nyisihin ini karena tiap bulan udah pasti akan dapat segitu kan. Iya betul. Oke, terus Ya itu ya belajar juga. Maksudnya jadi kayak di sini tuh bukannya tiap hari ngomongin duit enggak ya. Ini cuman enggak benar. apa ya, lucu-lucuan aja sih ngebahas income gitu, karena kan memang Enggak lah, karena kita sendiri juga enggak enak Enggak, banget lah enggak. ngebahas beginian. gitu. Cuman maksudnya mau menunjukkan kalau di Bisnis ini tuh Di memang bisnis ini tuh memang safe bener-bener- banget lah, ngerasain memang aman bener-bener banget gitu. sistemnya tuh udah legit banget lah ya. Iya. Sistemnya udah bener-bener dihitung, ada hitungannya, Dan bukan yang asal ceplok Iya. kayak berasumsi gitu. Oke, nanti lu dengan lu segini kurang lebih lu dapat enggak gitu kan. Kayak Iya. bener-bener udah ada hitungannya berapa persennya. Jadi tuh gambaran ke depannya tuh bener-bener jelas banget. Jadi ya kan? Jadi kayak misalnya lu mau dapat lu mau dapat income misalnya 500 sebulan gitu atau 1M sebulan kayak Bu April gitu. Berarti kan udah tahu target grup lu harus berapa. Terus udah gitu target ini lu harus, jadi tuh bener-bener very spesifik, very apa sih, detail banget ya. Jadi bukan yang asal banget lah gitu, kayak berdoa aja lah gitu, maksudnya bakal dapat segitu gitu, enggak gitu. Memang udah ada hitungannya, memang jelas lah bisnisnya gitu. Rumah baru kapan mau pindah, Le? Amin ya, doain aja ya. Sekarang lagi nyari. Lagi pengen nyari-nyari sih. Kenapa? Semoga dapat tahun ini. Mau nyari dia di Barat-barat aja lah ya. barat-barat Udah paling aja. enak. Posisinya kayak deket banget nggak sih kemana-mana. Ke PI deket, ke pusat deket, ke PIK nggak jauh. Terus udah gitu ke BSD juga nggak jauh-jauh amat. Tadi dia ngomong, gila jauh ya, ini ngomong. Pertanyaan selanjutnya, selain insurance, lu masih punya bisnis lain nggak, Le? Selain insurance ada bisnis baju. Oh ya. Goya. Terus tuh, Ada Itlah Bandung juga. itu gimana sekarang selama pandemi? Masih Itlah sih masih oke ya, karena kan dia ini apa? Drive thru. Iya, lebih drive thru memang sistemnya dari dulu, dari sebelum pandemi itu Online. memang sistemnya maksudnya Gojek kayak gitu. Gojek gitu ya. Terus Goya terus Itu apa? Sekolah masih ada lo? enggak udah nggak ada. Sekolah udah ini Udah gua ya? kasih sahamnya. Oh udah kasih, luar biasa. Kalian apa? Lebih gede di sini? Nggak, bukan gitu juga. Soalnya kemarin ini tuh memang Pandemi ini kan? bukan karena pandemi, memang sebelumnya tuh ya pertama karena gue juga di Jakarta, terus udah gitu karena waktu itu memang sempat mau pindah kan, karena yang waktu sewa ini yang Apple Tree yang sebelumnya itu kayak mau ada apalah gitu, mau pokoknya intinya mau diberhentiin si
sewain, jadi kita harus pindah, harus pindah. Oh. Dan kita mikirnya tuh supaya nggak terjadi kayak gini lagi tuh harus beli tanah dan harus bangun dari awal, which itu modalnya kan lumayan banget ya. Iya. Modalnya lumayan banget, dan waktu itu gue mikir aduh gue harus keluarin segitu, Terbalik ya gitu. worth nggak ya gitu. Terus akhirnya setelah pokoknya akhirnya jadinya cuma dipegang sama adalah satu temen gue doang kok. Jadi kayak udahlah, emang kebenaran dia yang punya tanah juga, yang punya apa, jadi ya memang mungkin jodohnya dia aja lah itu usahanya. Ya udah tuh berarti ada insurance ya, enggak yang paling ini sih ya itu kan, tapi ya, kan memang sih yang udah di sini yang kan memang maksudnya fokusnya yang iya kerjaan yang lain kan bisa dihandle sama orang-orang yang memang iya. lu percaya kan. Ya kalau gue kan memang senang aja ya, kalau itu emang gue demen aja. Hai Ibu Tasya. Emang seneng aja, baju gitu, happy aja kalau misalnya lagi ya pokoknya itulah. Wah jadi kebelet kencing gara-gara minum dingin. Serius loh. Udah nih pertanyaan terakhir, harapan di 2021 Le, ini baru awal tahun. Harapan di 2021 yang pasti Rumah bersyukur grupnya 130M. karena itu target Jule. Ya target Jule di 2021 130 miliar, amin, ya kan. Terus ya pokoknya memberikan lebih banyak kesejahteraan kepada tim Alive. Yalah pokoknya intinya semuanya harus cuan gitu kan di sini. Jangan ada yang ketinggalan. Mungkin beli itu Terus Mercy Big Alpha enggak? Big Alpha. Big Alpha. Enggak mau Fat Alpha gitu. Fat ALP. Coba kalau Fat ALP Sulit. plat number. Sulit. Plat nomornya gimana cuy? Bisa plat nomornya. Ya enggak tahu. Ya pokoknya semoga semuanya tahun ini pecah gitu kan. Ya pengennya sih tahun ini emang lagi berniat pengen cari rumah ya. Beli tanah lah atau rumah, at least bareng-bareng lah. Kemarin lagi ngobrol sama Aldi juga lagi pengen cari kan. Terus ya anak enggak? Nanti dulu. Itu nanti dulu. Nanti dulu kalau udah pindah rumahnya. Soalnya kalau Jula ini kalau melahirkan atau beranak gitu ya, kayak apa ya, kalau bisa ngomong kayak buang ingus aja tuh langsung ceret keluar gitu loh. Lu kan enggak gitu juga sih, sakit. Lu kan segampang itu lahiran ya kan, gila loh, mana ada ya orang itu baru lahiran 2 minggu dia udah. Lu tuh kayak menaikkan standar di grup kita tuh untuk tidak ada alasan untuk cuti hamil, lu tau gak sih? Ya kayak nih biangnya memang Jule lo luar biasa ya, makanya nggak heran maksudnya dia bisa kayak sampai sekarang gitu karena memang orangnya gila sih. Kayak 2 minggu aja lu lagi mompa gitu. Lu udah balik ke Yobi gitu. Gua agak bingung sih waktu itu. Ya udah ya, paling karena apa ya? Ya karena emang gue kan memang dari dulu juga memang bukan yang bisa leha-leha di rumah ya? bukan tipe ibu rumah tangga juga. Kalau di rumah banget, uring-uringan banget gue. Kalau nggak ngapa-ngapain nggak bisa gue harus melakukan sesuatu yang berfaedah, etis. Kalau nggak ngapain lah, etis keluar. Kalau nggak gitu nggak bisa diem di rumah doang. Terus gue bukan tipe orang yang bisa main sama anak kan, Des. Bukan tipe yang bisa enter. Nanti anda ini akan dihujat loh. Wow. Siapa gua? Iya. Kenapa dihujat? Gila nggak bisa ngurus anak. Lah, gue bukannya nggak bisa ngurus anak bisa. Tapi kalau disuruh ajak main lebih dari 1 jam, mohon maaf ya, itu memang bukan. Itu salah satu kekurangan gua. Kayak Marta akan gue masukin ke sini. Kalau kamu cari yang bisa ngurus anak, bisa masak. Gue masak gue bisa lah. Oh ya masaknya bisa. Cuman ya mungkin kan didelegasi ya kan. Ya, kalau misalnya memang lagi mau masak ya bisa masak. Kalau enggak ya kan didelegasi aja gitu. yang ya kan orang kan beda-beda ya. Ada yang happy banget di dapur gitu kan. Kalau gue kan yang enggak gitu. Ya, bukan Juli banget sih. Iya. Beda-beda kan orang. Udah uring-uringan kalau di kebanyakan di rumah. Begitu. Apalagi wawancara hari ini? Oke. Udah itu aja, sekian. Karena ternyata tanpa terasa sudah 1 jam ngoceh.
Padahal nanti videonya cuma berapa menit doang. Ya, terima kasih Juleha dan sampai jumpa. Kok lu nggak ada sih? Oh ya, bye bye.